Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir di sini. Kita lanjut ke part berikutnya, di mana tugas Yuda dan juga Ki Abbas adalah menyadarkan orang yang sudah bersekutu dengan setan itu. Namun apa yang akan terjadi dengan orang itu kita saksikan di part ini. Tapi sebelum kita melanjutkan ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Allahu alam, Bu. Kita tidak bisa memastikan siapa dalang dari semua ini, tapi suatu saat kita akan mengetahui siapa dalang semua ini. Kita berdoa saja ya, Bu, agar kita dijauhkan dari segala mara bahaya dari mereka yang bersekutu dengan setan, sambung Ki Abbas. Namun di sini Maman tidak banyak berbicara, karena menurut Maman, dengan kesembuhan ibunya saja Maman sudah bahagia, dan Maman pun berjanji pada ibunya bahwa Maman akan berubah dan akan menuruti segala nasihat dari ibunya. Dan Maman pun meminta maaf terhadap ibunya dengan air mata yang berderai membasahi pipinya. Singkat cerita, Maman pun perlahan-lahan kembali memperdalam agamanya dan belajar di suatu pondok pesantren di desa sebelah. Ibu Sari pun kini kondisinya semakin membaik dan kembali beraktivitas seperti biasa lagi. Di tempat lain, Yuda masih menghabiskan masa liburannya di rumah, dan Ki Abbas pun masih berada di rumah Yuda dan meminta izin pada Pak Imin untuk menginap beberapa hari ke depan. Karena Ki Abbas merasakan kalau saudara-saudara makhluk tersebut tidak akan tinggal diam. Pasti mereka akan membalaskan dendamnya kepada orang yang bersekutu dengan makhluk itu. Pak Imin pun berpendapat seperti itu. Tapi yang jadi masalahnya, mereka tidak tahu siapa orang yang bersekutu dengan setan itu. Karena dari kejadian kemarin sampai saat ini belum ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ayahnya Tommy lah yang bersekutu dengan makhluk itu. Di sisi lain, di rumah Tommy kini sedang dirundung permasalahan yang menimpa Pak Udin, di mana Pak Udin selalu mendapatkan teror dari saudara-saudara makhluk yang sudah dilenyapkan oleh Ki Abbas. Hampir setiap malam Pak Udin berteriak-teriak ketakutan, seolah-olah sedang ada teror yang menuju pada Pak Udin. "Pak, ya, kenapa?" tanya Tommy. "Itu nak, itu ada yang mau membunuh ayah," jawab Pak Udin. "Siapa Pak yang mau membunuh ayah? Di sini tidak ada siapa-siapa ya."
Itu nak, di dalam kamar ada orang yang dipenuhi bulu sekujur tubuhnya. Dan orang itu seperti akan memakan ayah, teriak Pak Udin. Lalu Tommy pun masuk ke dalam kamar dan mencari sosok yang disebutkan oleh Pak Udin. Namun Tommy tidak menemukan apa-apa. Dicari lagi ke kamar yang lain, sama juga Tommy tidak menemukan yang dikatakan oleh ayahnya. Sampai ke kamar terakhir yang sedari dulu tak pernah terbuka. Namun Tommy tidak bisa membukanya karena kamar itu terkunci dan kuncinya hanya Pak Udin yang tahu di mana disimpannya. Namun Pak Udin enggan memberitahukan di mana kunci itu. Di sini Tommy menaruh kecurigaan terhadap ayahnya kalau ada yang disembunyikan oleh ayahnya darinya. Sampai suatu ketika kini Pak Udin pun seperti orang gila, terus berteriak-teriak tidak jelas dan jatuh sakit. Dalam keadaan sakit pun Pak Udin terus berteriak-teriak kalau Pak Udin melihat sosok bertubuh besar dan berbulu hendak membunuhnya. Dengan membawa tombak yang sangat runcing dan hendak ditusukkan ke bagian perut Pak Udin. Beberapa penanganan medis sudah dijalankan. Bahkan Pak Udin sudah didatangkan ahli psikolog. Namun tidak juga membuahkan hasil. Bahkan sampai semua kekayaannya pun terkuras habis karena harus berobat ke sana ke sini. Namun tetap saja hasilnya nihil. Kini yang tersisa hanya rumahnya saja dengan tanpa isi di dalamnya karena semua isinya habis dijual demi pengobatannya. Tommy pun kini hanya merenung berpikir bagaimana jalan keluarnya untuk menyembuhkan ayahnya. Sedangkan Tommy dan ayahnya sangat jauh dari agama. Jadi agak kesulitan dalam membentengi dirinya sendiri. Singkat cerita, saking kacaunya Tommy dalam keadaan ini, Tommy pun memutuskan untuk keluar rumah sejenak untuk menenangkan pikiran dan mencari jalan agar ayahnya bisa sembuh. Di sela-sela perjalanan, Tommy pun bertemu dengan Yuda dan Ki Abbas yang sengaja berkeliling dan mencari orang yang telah bersekutu dengan setan itu. "Kamu sedang apa di sini?" sapa Yuda. "Gak apa-apa, aku sedang cari angin dan mencari cara supaya ayahku sembuh," jawab Tommy dengan lemasnya. "Emang ayahmu kenapa, Tom?" tanya Yuda. "Sudah beberapa hari ini ayahku selalu berteriak-teriak ketakutan seperti ada yang menerornya. Katanya ada orang berbulu lebat di sekujur tubuhnya dan kata ayah, orang itu hendak membunuh ayah dengan tombaknya," jawab Tommy. "Membunuh dengan tombak? Terus apa kamu melihatnya, Tom?" tanya Yuda. "Sudah aku cari ke seluruh rumah, tapi aku tidak menemukan apa-apa di dalam rumah," jawab Tommy. "Lalu apa kamu sudah bawa ayahmu ke psikolog, Tom?" tanya Yuda. "Jangankan ke psikolog, ke seluruh pengobatan pun sudah. Bahkan semua aset di rumahku pun kini sudah habis. Hanya tersisa rumah tanpa barang-barang," jawab Tommy. "Tetapi aku masih penasaran dengan satu kamar di rumahku yang tidak bisa dibuka.
karena ayah tidak memberikan kuncinya padaku, jelas Tommy. Sepertinya ayah menyembunyikan sesuatu dariku. Tapi apa itu? Kata Tommy. Lalu Yuda pun melirik ke arah Ki Abbas seakan-akan memberi kode bahwa pencariannya sedikit mendapatkan petunjuk. Ki Abbas pun mengangguk dan meminta Tommy untuk mengantarkan mereka ke rumahnya. Dan Tommy pun mengantarkan Ki Abbas dan Yuda ke rumahnya untuk melihat ayahnya. Di perjalanan banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh Yuda kepada Tommy, dan banyak juga petunjuk yang Tommy berikan terhadap Yuda. Setelah sampai di depan rumah, mereka pun mendengar suara orang-orang yang berteriak dari dalam kamarnya. Ya, terdengar sangatlah jelas dan sangat kencang. Kemudian mereka bergegas masuk ke dalam rumah itu. Namun di luar dugaan, rumah itu seperti ada yang membentengi. Bahkan Yuda dan Ki Abbas pun terjengkang ke belakang karena menabrak dinding gaib itu. Tapi tidak dengan Tommy. Tommy malah berhasil masuk dan langsung mendobrak pintu rumahnya. Saking paniknya Tommy, padahal kunci rumahnya Tommy lah yang memegang dan membawanya. Namun rasa cemas terhadap ayahnya lah yang membuat Tommy mendobrak pintu rumahnya sendiri. Duak! Pintu rumah pun terbuka. Setelah pintu itu terbuka, Tommy mematung seakan-akan ada tubuh yang menahan Tommy untuk masuk ke dalam rumahnya sendiri. Di luar rumah, Ki Abbas dan Yuda membacakan ayat-ayat suci untuk menghilangkan dinding yang menghalangi mereka itu. Setelah dinding itu menghilang, lalu Yuda beserta Ki Abbas pun menghampiri Tommy yang mematung dan menariknya sampai Tommy tersungkur, dan akhirnya Tommy bisa menggerakkan tubuhnya untuk berlari ke kamar ayahnya. Namun kamar ayahnya itu tidak bisa dibukanya oleh Tommy. Bahkan Tommy berusaha mendobraknya, tapi tetap saja tidak bisa. Di dalam kamar itu, makhluk itu berada tepat di atas Pak Udin. Karena makhluk itu sudah tahu bahwa di luar sana ada Yuda dan Ki Abbas yang bisa menggagalkannya, maka dengan cepat makhluk itu mencabik-cabik tubuh Pak Udin sampai tidak bernyawa lagi. Hendak makhluk itu menusukkan tombaknya ke bagian kepalanya, mereka pun berhasil mendobrak pintu kamarnya, dan saat mereka masuk, makhluk itu pun menghilang. Dan kondisi Pak Udin pun kini sudah tidak bernyawa lagi. Dalam pandangan gaib, tubuh Pak Udin tercabik-cabik dan bagian organ tubuhnya seluruhnya rusak, bahkan ada yang hilang. Namun di mata biasa yang dilihat oleh Tommy, ayahnya meninggal dengan keadaan mata yang melotot dan mulut menganga, dan ada cairan hitam yang keluar dari mulut, hidung, dan telinganya. Yuda pun mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayahmu sudah tidak ada, Tom, ucap Yuda. Tommy pun seketika menangis menjerit karena kepergian ayahnya yang seperti ini. Sudahlah, jangan kau tangisi ayahmu. Itulah ganjaran untuk orang yang bersekutu dengan setan, ucap Ki Abbas. Sekarang kamu bantu kami ke kamar yang katamu mencurigakan. Tanpa menjawab pertanyaan yang sempat dilontarkan oleh Ki Abbas, Tommy pun menunjukkan kamar itu. Itu Ki, kamarnya. Kita dobrak saja pintunya, perintah Ki Abbas.
Lalu mereka bertiga mendobrak pintu kamar itu dan brung, setelah terbuka, Tommy terheran-heran melihat isi dari ruangan itu yang dipenuhi dengan sesembahan dan darah berserakan di dalamnya. "Hancurkan semua barang yang ada di sini," perintah Ki Abbas. Tommy dan Yuda pun menghancurkan semuanya, berharap makhluk itu datang ke tempat ini. Dan ternyata benar, makhluk itu datang, namun tidak sendiri. Mereka datang dengan membawa pasukan. "Yuda, ayo kita lakukan. Dan kamu Tommy, tolong jaga raga kami," perintah Ki Abbas. Tommy pun mengangguk dan mengiyakan. Lalu Yuda dan Ki Abbas duduk bersila dengan menadahkan tangannya sembari bersikir. Kini sukma mereka pun keluar dari tubuhnya. Kini mereka bertarung di dalam ruangan itu, dan kemudian Yuda membawa mereka keluar ruangan dan bertarung di tempat yang lapang. Begitu juga dengan Ki Abbas. Di saat mereka bertarung, mereka mendapat bantuan dari makhluk-makhluk lain yang membantu Ki Abbas dan juga Yuda. Ya, ternyata beberapa sahabat Pak Imin pun hadir dan membantu. Namun sebagian lagi entah datang dari mana makhluk itu membantu mereka. Pertempuran pun sangat sengit dan berlangsung lama. Makhluk yang tadi membunuh Pak Udin pun hanya menyaksikan pertarungan itu sembari membawa sukma Pak Udin. Di sisi lain, merasa terganggu dengan suara gaduh di rumah Pak Udin, para tetangga dan warga berbondong-bondong untuk melihat apa yang terjadi di rumah itu. Namun sebelum mereka mendekat ke rumah itu, Maman berlari menghadang warga untuk tidak mendekat. Begitu juga dengan Pak Imin yang mencegah warga untuk masuk ke pekarangan rumahnya. "Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf, jangan masuk rumah ini," ucap Maman dan Pak Imin. "Emang ada apa di dalam?" tanya warga. "Tidak ada apa-apa, Bu, hanya sedang ada pengobatan Pak Udin." "Tapi suaranya seperti ada yang sedang berkelahi Pak di dalam," ucap warga yang lain. "Iya Ibu, Bapak, Pak Udin yang sedang diobati memberontak, jadi harus ada sedikit perlawanan. Karena sakitnya Pak Udin bukanlah sakit biasa atau sakit medis, melainkan sakit non-medis," jelas Pak Imin dan juga Maman. "Nanti kita jelaskan apabila semuanya sudah selesai. Dan saya minta pada ibu-ibu dan bapak-bapak, kita berdoa bersama-sama agar penanganannya berjalan seperti yang diharapkan," ujar Pak Imin. Warga pun mengikuti arahan Pak Imin dan bersedia membantu Pak Imin. "Man, tolong jaga ragaku," bisik Pak Imin. Sambil berdoa, Maman menjaga raga Pak Imin yang terduduk, dan Pak Imin pun berlari ke medan pertempuran dan berhasil melepaskan Pak Udin dari genggaman makhluk itu, dan Pak Udin pun tersungkur dan terjatuh. Dengan teriakan Pak Imin, Kini pemimpinnya aku serahkan padamu. Yuda, kita selesaikan ini semua," teriak Ki Abbas. Dengan berzikir dan menggunakan senjatanya yang berbentuk tasbih itu, dan Yuda dengan sorbannya yang bisa berubah menjadi tongkat, kini mereka melawan pemimpinnya itu. Dengan tasbih yang bercahaya yang dapat menyilaukan makhluk-makhluk itu, dengan mudahnya makhluk itu
bisa menghindari serangan dari Yuda. Namun Yuda tidak tinggal diam. Yuda terus menyerang makhluk itu ke segala arah dan Yuda berhasil meletakkan ujung tombak itu tepat di dada makhluk itu. Dan kemudian benda runcing keluar dari ujung tongkat milik Yuda dan berhasil menembus dada makhluk itu. Dan seketika makhluk itu mengerang kesakitan dengan benda runcing itu. Bagaimana tidak, benda runcing itu terbuat dari emas dan bertuliskan raja-raja seperti kaligrafi yang mengelilingi benda runcing itu. Lalu kemudian Ki Abbas dengan tasbihnya yang dilemparkan ke makhluk itu dan membuat sebuah bunyi ledakan yang sangat dahsyat yang membuat kroco-kroco makhluk itu pun hancur tak tersisa. Di sela hendak menyelamatkan Pak Udin, lalu Pak Udin pun berucap, "Jangan mendekat, biarkan aku menebus perbuatanku yang sudah bersekutu dengan setan. Inilah balasan yang pantas aku dapatkan atas perbuatanku yang sudah menumbalkan orang-orang demi kekayaan. Tolong jaga anakku." Dan kemudian Pak Udin pun menghilang. Ki Abbas dan Yuda beserta yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa selain mendoakan Pak Udin agar dia bisa tenang dan diterima di sisi Allah, dan semoga Pak Udin bisa lebih cepat meninggal dengan sempurna. Kemudian keadaan di dalam menjadi hening dan kemudian Pak Imin tersadar dan menyampaikan kepada warga kalau Pak Udin sudah berpulang. Mendengar kabar itu pun warga langsung masuk ke dalam rumah Pak Udin dan mengevakuasi jasad Pak Udin agar bisa secepatnya disemayamkan. Setelah masuk ke dalam kamar, warga terkejut dengan kondisi Pak Udin yang seperti itu. Cairan hitam masih saja keluar dari mulut, hidung, dan juga telinga Pak Udin. Warga pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, namun kami tidak bisa menjelaskannya. Yuda hanya menjelaskan kepada Tommy saja, sang anak dari Pak Udin. Pagi harinya, Pak Udin dimakamkan. Banyak kejadian-kejadian janggal saat proses pemakaman. Waktu dimandikan yang tercium bau busuk yang sangat menyengat dan cairan yang tidak mau berhenti keluar, dan juga pemakaman yang di dalamnya banyak bulu-bulu dan masih banyak lainnya. Setelah pemakaman selesai, Yuda dan Maman pun berbicara bertiga di dalam kamar Tommy. Yang lain masih mengobrol di ruang tamu dan juga di luar rumah. "Jadi gini Tom, almarhum ayahmu itu bersekutu dengan setan dan sudah banyak korban yang ditumbalkan oleh ayahmu demi mendapatkan kekayaan itu. Karena yang bersekutu dengan ayahmu sudah kami kalahkan waktu ibunya Maman hendak menjadi tumbal. Jadi saudara atau temannya tidak terima kalau makhluk itu mati. Makanya dia kembali menuntut balas atas kematian temannya. Dan yang menjadi targetnya adalah tuannya, yaitu ayahmu Tom. Jadi kamu harus ikhlas ayahmu dan doakan ayahmu agar bisa dipercepat menjalani hukumannya dan bisa berada di tempat yang sudah Allah janjikan kepada umatnya."
Ya, aku mengerti. Tapi apakah Allah mau mengampuni aku dan ayah yang jauh dari agama? Ucap Tommy sambil menangis. Allah Maha Pengampun. Tidak ada kesalahan yang tidak Allah ampuni selagi kita mau berusaha memperbaiki diri. Kalau kamu mau, kamu ikut aku ke pondok untuk belajar agama di sana dan untuk bekal nanti di akhirat kelak. Tommy pun mengangguk bersedia. Man, maafin aku dan bapakku ya Man, yang sudah jahat pada ibumu, ucap Tommy. Sebelum kamu minta maaf juga, aku sudah memaafkanmu Tom, jawab Maman. Yang penting sekarang kamu harus berubah dan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, jelas Maman. Ucapanmu kayak yang sudah benar aja, ejek Yuda sambil tertawa. Mereka pun tertawa bersama untuk sejenak menghilangkan rasa sedih Tommy. Dan cerita pun sampai di sini. Untuk teman-teman semua, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini atau yang sudah menonton dan yang sudah mendengarkan kisah ini. Bagi teman-teman semua yang menyukai kisahnya, silahkan tinggalkan jejaknya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.